Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Busela Aprilia Mutiara Lingga pada pembelajaran matematika kelas 9. Nah anak-anak, pada kesempatan hari ini Busela akan melanjutkan pada bab pertama perpangkatan dan bentuk akar part yang kedua. Nah, pada part kedua ini Busela akan menjelaskan tentang perkalian pada perpangkatan. Langsung aja ya, sebelum kita masuk ke materi, Busela akan bacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menentukan hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama. Kemudian yang kedua, menentukan hasil pangkat dari suatu perpangkatan. Yang ketiga, menentukan hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan. Kemudian yang keempat, menyelesaikan soal yang terkait dengan penerapan konsep perkalian pada perpangkatan. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Oke, mengalikan dua perpangkatan dengan basis yang sama. Nah, jika ada dua perpangkatan dengan basis yang sama dikalikan, nah, itu sama saja dengan menjumlahkan pangkatnya. Kalian harus ingat-ingat ya, jika ada basis yang sama, cara hitungnya hanya dengan menjumlahkan pangkatnya. Rumusnya seperti apa? Rumusnya A pangkat M dikali A pangkat N, itu sama artinya dengan A pangkat M ditambah N. Oke, jadi basisnya sama. Tinggal kita menjumlahkan pangkatnya. Contoh, 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2. Sama artinya dengan 4 pangkat 3 ditambah 2. Hasilnya adalah 4 pangkat 5. Ya. Oke, 4 pangkat 5. Ini aja. Nah, kalau dijabarkan seperti ini, 4, kan ini pangkat 3, 4 kali 4 kali 4, ya. Kemudian, yang 4 pangkat 2, berarti 4-nya 2 kali, 4 kali 4 lagi. Oke, paham ya? Seperti ini konsepnya. Sama artinya berarti 4, 1, 2, 3, 4, 5. Sama 4 pangkat 5. Seperti itu. Oke, paham ya anak-anak? Lanjut, next. Nah, kemudian memangkatkan suatu perpangkatan. Jadi kita memangkatkan suatu perpangkatan. Jika suatu perpangkatan dipangkatkan lagi, jadi ada suatu perpangkatan dipangkatkan lagi, itu sama saja dengan mengalikan perpangkatan. Rumusnya sama dengan A pangkat M dikurung pangkat N. Jadi sama artinya A pangkat M kali N. Oke, kita masuk ke contoh ya. Contohnya 4 pangkat 2 pangkat 3. Jadi 4 pangkat 2 pangkat 3 sama artinya dengan 4 pangkat 2 kali 3. Nah, penjabarannya seperti apa Busela? Seperti ini. Kan ini 4 kali 4 kali 4 kali 4 kurung oke, kali 4 kali 4. Nah, 4-nya kali 2 kali 2 kali 2, kemudian kurungnya yang dikurung 3 kali. Kan ini dipangkatkan lagi 3. 1, 2, 3. Oke. Nah, seperti ini. Kalau kita jabarkan, ya hasilnya ya 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Hasilnya sama 4 pangkat 6. Ini juga 4 pangkat 6. Sama kan artinya? Sama. Jadi, kalau ada dipangkatkan lagi, itu tinggal dikalikan pangkatnya. Asal basisnya sama. Oke. Paham ya? Mudah sekali. Kita next ke soal lagi. Nah, kalau ini
memangkatkan suatu perpangkatan. Ya, jika suatu perkalian dipangkatkan, jadi suatu perkalian dipangkatkan, ini memangkatkan suatu perkalian, bukan memangkatkan suatu perpangkatan, tapi memangkatkan suatu perkalian. Judulnya salah ya, bisa ganti. Memangkatkan suatu perkalian. Oke, jika suatu perkalian dipangkatkan, itu sama saja dengan memangkatkan masing-masing bilangan baru dikalikan. Nah, kalau ada A kali B pangkat M, berarti sama artinya A pangkat M dikali B pangkat M. Gitu. Jadi ini konsepnya harus kalian ingat-ingat. Jadi kalau ada A kali B pangkat M, itu sama artinya dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Contohnya seperti ini, ada 4 kali 3 pangkat 2. Jadi sama artinya dengan 4 kali 2, 4 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Seperti ini. Atau penjabarannya seperti ini, 4 kali 3 dikali 4 kali 3. Nah, sama seperti ini. Kan 4-nya ada 2, 3-nya ada 2. Jadi sama 4 kali 4 kali 3 kali 3. Hasilnya sama 4 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Seperti ini. Baru kalian jumlahkan. Seperti itu. Sama kan? Oke, paham ya? Oke, setelah itu Bu Sela akan berikan contoh soal. Nah, ada contoh soal seperti ini, Bu Sela sertakan konsepnya di bawahnya ya. Kalian sambil mengingat-ingat. Di sini ada, kalian disuruh sederhanakan perpangkatan berikut ini. Ada pangkat 4, ada soal 4 pangkat 6 kali 4 pangkat 3. Ya, ada 4 pangkat 6 kali 4 pangkat 3. Kalian lihat, basisnya sama. Oke, basisnya sama. Jadi tinggal berarti isinya 4, 6 ditambah 3. Nah, konsepnya kan tadi ditambahkan pangkatnya. Jadi hasilnya 4 pangkat 9. Oke. Kemudian selanjutnya negatif 7 pangkat 3 kali negatif 7 pangkat 2. Basisnya ini juga sama. Berarti negatif 7, kurungnya jangan lupa, 3 ditambah 2. Hasilnya adalah negatif 7 pangkat 5. Nah, oke, bisa ya. Lanjut. 5 pangkat 2 pangkat 3. Berarti 5, konsepnya kalian lihat lagi. Kalau ada pangkat dipangkatkan berarti pangkatnya dikali. Berarti 5 dipangkatkan 2 kali 3. Berarti 5 pangkat 6. Oke, bisa ya seperti itu anak-anak? Mudah sekali bukan? Lanjut ke contoh berikutnya. Nah, sederhanakan operasi aljabar berikut ini ke dalam perpangkatan. Kita sederhanakan ya. Oke, di sini ada Y pangkat 3 dikali 2Y pangkat 7 kali 3Y kurung pangkat 2. Oke, kita yang pertama harus kita lihat yang dikurung terlebih dahulu. Yang dikurung ini jadi berapa, Nak? Oke, bener. Y pangkat 3 dikali 2Y pangkat 7 dikali, kita jabarkan 3Y pangkat 2 berarti sama artinya dengan 9Y pangkat 2. 9Y pangkat 2. Oke, setelah seperti ini kita jadi satukan variabel yang sama. Oke, konstantanya dikalikan dengan konstanta, variabelnya dijadikan 1. Ya, berarti yang ada konstantanya 2 dan 9. 2 dikali 9 berarti 18. Kurung buka. Dikurung ya. Ini kali. Y3, Y pangkat 3 dikalikan
Y pangkat 7 dikalikan Y pangkat 2. Nah, berarti 18 dikali Y 3 tambah 7 tambah 2 sama dengan 18 dikali 18 Y berapa ini? 3 tambah 7 10 12 pangkat 12. 18 Y pangkat 12. Mudah kan? Oke, selanjutnya ada soal yang kedua. 3M pangkat 3 dikali MN pangkat 4. Tetap kita harus lihat yang dikurung. Yang dikurung jadinya berarti M pangkat 4 dikali N pangkat 4 gitu ya. 3M pangkat 3 kali M pangkat 4 dikali N pangkat 4. Boleh kalian tulis kali, boleh kalian nggak tulis kalinya, dikasih titik aja, boleh. Kemudian kita jadikan 1M dan M-nya, berarti 3M ya, 3M 3 tambah 4 dikali N pangkat 4. Jadi 3M pangkat 7 N pangkat 4. Seperti ini. Ketemu hasilnya seperti ini. Mudah kan? Oke. Selanjutnya ya, contoh berikutnya yaitu tentukan nilai dari perpangkatan berikut ini. Soal yang pertama ya, ada 3 pangkat 3 kali 2 kali 3 pangkat 7. Kita lihat ada yang basisnya sama. Jadi yang basisnya sama kita jadikan 1. Berarti sama artinya dengan 3 pangkat 3 ditambah 7 kali 2. Ketemu nanti hasilnya 3 pangkat 10 kali 2. Kalian hitung sendiri nanti hasilnya 118.098. Oke, berikutnya ya. Next soal yang kedua ada setengah pangkat 3 dikali negatif setengah pangkat 3 pangkat 4. Kalau pangkatnya double seperti ini, pangkat dipangkatkan kan tadi dikalikan ya. Jadi kita hitung ini terlebih dahulu. Setengah pangkat 3 dikali, nah 3 pangkat 4 berapa nak? 12. 12 itu kan genap, berarti negatifnya hilang. Jadi tinggal setengah pangkat 12. Oke. Setelah seperti ini, baru kita kan basisnya sudah sama, baru kita jumlahkan pangkatnya. Jadi hasilnya adalah setengah pangkat 15. Hasilnya adalah 1/32.768. Oke. Seperti ini. Bisa ya? Nanti kalian hitung ulang lagi, kerjakan lagi di rumah boleh. Lanjut ke contoh berikutnya. Oke, nyatakan dalam bentuk perpangkatan paling sederhana. Jadi kalian harus menyederhanakan pangkat berikut ini. Nah, di sini kan ada 4 pangkat 3 sama 2 pangkat 6. Biar basisnya sama, ya 4 pangkat 3 ini kita basisnya jadikan 2 biar sama duanya dengan 2 pangkat 6. Jadi 2 pangkat 2 seperti ini pangkat 3 ya kali 2 pangkat 6. Oke. Setelah seperti ini berarti ketemu deh 2 pangkat 6 juga dikali 2 pangkat 6, ketemu hasilnya 2 pangkat 2 11, 6 tambah 6 12. Nah, mudah kan? Oke, next ya. Ada 3 pangkat 2 pangkat 5. Pangkatnya dikalikan, berarti 3 pangkat 10 dikali 3 pangkat 5. Hasilnya 3 pangkat 15. Mudah kan? Oke, next ya.
Contoh berikutnya, nyatakan dalam bentuk perpangkatan paling sederhana. Kalau ada soal seperti ini, 3x, 3 pangkat x, pangkat x, ya pangkatnya jadi x pangkat x sama dengan 81. Berarti kalau kalian sederhanakan 3 pangkat x pangkat x itu berarti 3 pangkat x pangkat 2. X pangkat x, x kali x, berarti kan ini x-nya dikalikan ya, x kali x, berarti x kuadrat sama dengan 81. Nah, kita jadikan ini basisnya diubah menjadi 3 maksudnya. Biar sama, biar ketemu hasil x-nya ini berapa. Oke ya. Kalau 3x pangkat 2 kita ubah 81 menjadi basisnya menjadi 3. Jadi 3 kali 3 kali 3, 3 kali 3 9, 9 kali 3 27 gitu ya. 27 kali 3 itu berapa? 81. Oke, good. Berarti ketemu berarti 3 pangkat 4 hasilnya adalah 81. Nah, berarti 3x kuadrat itu sama dengan 3 pangkat 4. Kita cari nilai x. Sama artinya dengan x pangkat 2 sama dengan 4. Oke? X sama dengan akar 4. Ya. Atau x kuadrat sama dengan 4. Kita ubah basisnya. 4 kalau dipangkatkan jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ya, berarti x-nya nilainya berapa? X-nya 2. Ini x-nya 2. Seperti ini. Oke. Bisa dipahami ya, berarti nilai x bisa 2 atau negatif 2 gitu kan. Negatif 2 kalau kalian pangkatkan, Bu Zela kok ada 2 ya nilainya, nilai dari x. Negatif 2 pangkat 2 hasilnya juga 4 nah ya. 2 pangkat 2 juga 4, negatif 2 pangkat 2 juga 4. Berarti ada 2 jawaban, yaitu 2 dan negatif 2. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke anak-anak, sekian dari penjelasan Bu Sela. Semoga di part kedua ini kalian paham materi yang Bu Sela sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Bu Sela harap kalian tetap semangat belajar, tetap semangat sekolah, tetap semangat mengerjakan tugas. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Bu Sela akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat selalu.